semuanya, selamat datang di YouTube channel Public Relation UKI 2017. Sebelumnya kenalin, nama aku Sarah, Prodi Ilmu Komunikasi 2017. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai profesi PR di masa depan. Nah, dalam video kali ini kita akan bahas profesi PR di masa depan. Kalau ngomongin masa depan, berarti kita ngomongin harapan dan tantangan. Gimana sih menurut kalian profesi PR di masa yang akan datang, atau bisa dibilang di era digitalisasi saat ini, atau revolusi industri 4.0 yang akan terus-menerus? Nah, jawabannya itu PR basicnya tetap human relation. Jadi interaksi antar personal itu sangat penting. Sehingga kalau dilihat dari nilai-nilai keindonesiaan, silaturahmi, berinteraksi, kebersamaan, sebenarnya itu basicnya dari situ. Nah, walaupun sekarang bisa berkembang jadi stakeholder, bagaimana para pemangku kepentingan itu terikat atau terpadu dalam ikatan hubungan yang erat, tetapi basicnya itu kekuatan hubungan antar manusia. Nah, jadi teknologi itu menurut saya hanya sekedar alat saja. Sebagai sarana, bukan itu yang dominan. Yang dominan itu tetap aja human touch atau sentuhan kemanusiaan tetap penting. Menurut kalian, apakah peran PR di era digitalisasi ini atau teknologi yang semakin canggih ini, apakah masih dibutuhkan oleh perusahaan atau organisasi? Menurut kalian gimana? PR di dalam konteks organisasi atau perusahaan itu sangat masih dibutuhkan. Karena apa? Mereka harus menjabarkan visi misi dari perusahaan atau organisasi tersebut. Bahkan kalau negara, visi bangsa atau perusahaan harus dijabarkan menjadi semangat untuk keseluruhan insan yang ada di organisasi itu. Jadi dari visi kemudian didukung oleh nilai-nilai kultur bangsa atau value corporate kultur. Nah, itulah yang menjadi dasar dari citra perusahaan. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, menurut kalian kira-kira bagaimana mempersiapkan human research untuk kondisi digitalisasi saat ini? Nah, untuk menjadi public relation. Untuk jawabannya, menurut saya pokoknya tetap berbasis value atau nilai. Jadi, yang namanya integritas, kejujuran tetap aja menjadi tolak ukur. Karena itu yang membedakan manusia dengan... Jadi, pertama, soft skill itu diperlukan dan hard skill diperlukan. Kompetensi dari sisi keahlian tetap didukung oleh nilai-nilai kultur. Mestinya, idealnya, nilai-nilai budaya Indonesia ini banyak yang bisa digali. Menurut kalian, kegiatan apa saja yang sebaiknya dilakukan seorang PR kalau informasi dan segala macamnya lebih cepat digitalisasi? Dan kira-kira apa yang terlihat fungsi lebih dari biasanya? Nah, jadi jawabannya ada dua hal. Yang pertama tuh kalau komunikasi PR kan interaksinya mulai dari interaksi tatap muka atau interaksi interpersonal yang human touch tadi. Nah, di era digital ini, seperti apapun gak bisa dihilangkan, tetap aja selalu ada. Nah, kalau tatap muka interpersonal itu, pertemuan itu tetap harus diperlukan. Gak semua bisa diselesaikan oleh digital atau misalnya handphone atau media internet. Nah, human touch ini tetap perlu dan sentuhan manusia tetap penting. Big data atau robot tidak akan bisa menggantikan sentuhan manusia. Nah, karena manusia punya emosi, punya nilai, maka dari itu mengarahkan citra perusahaan, citra bangsa mau diarahkan kemana oleh sentuhan manusia.